warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisyanatul Ma'wa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang IPK. Apa itu IPK? IPK adalah indikator pencapaian kompetensi, yang mana di dalam IPK ini mencakup beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian IPK, kemudian ketentuan perumusan IPK, langkah-langkah perumusan IPK, dan rincian IPK dari KD 3 dan KD 4 pada materi Al-Adyanu fi Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari IPK. Apa sih IPK? Indikator pencapaian kompetensi, yang mana indikatornya sendiri itu berarti penanda atau ukuran di mana itu menjadi ukuran atau tanda di mana seseorang itu dikatakan telah mencapai atau menguasai sesuatu. IPK adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian pada kompetensi dasar tertentu yang mana menjadi acuan dalam suatu mata pelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan perumusan IPK. Nah, dalam merumuskan IPK tentunya ada ketentuan atau beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan IPK. Apa saja? Itu yang pertama ada indikator yang dirumuskan ini haruslah dari KD atau kompetensi dasar, seperti indikator pada KD 3.1, KD 3.2, 4.1 dan sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan KKO atau kata kerja operasional, yang mana KKO ini biasanya terdapat pada taksonomi Bloom dengan tahapan berpikir dari C1 sampai 6. Yang ketiga yaitu indikator yang dirumuskan itu haruslah simple, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, kalimat yang digunakan itu tidak boleh bermakna ganda ataupun ambigu ya. Yang kelima yaitu kalimat yang digunakan hanya mengandung satu tindakan, satu materi. Yang keenam, indikator itu memperhatikan pada karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, dan lingkungan. Nah, pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang ketiga yaitu ada langkah-langkah perumusan IPK. Nah, langkah-langkah perumusan IPK itu apa saja? Yang pertama yaitu ada menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Nah, ini bisa menganalisisnya dengan cara memahami C1 sampai dengan C6 yang ada pada taksonomi Bloom. Tahap berpikir yaitu C1 sampai C6. Kemudian tentukan KD yang akan digunakan sebagai indikator. Nah, indikator yang akan digunakannya itu yang mana? Dari KD yang mana? KD 3.1 kah? 4.1 kah? Gitu. Kemudian mencocokkan kata kerja. Nah, ini maksudnya itu mencocokkan kata kerja dengan kata kerja operasional yang sesuai. Kemudian tahap kedua dalam merumuskan IPK yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK pada kompetensi dasar. UKRK sendiri itu adalah urgensi, kontinuitas,
relevansi, dan keterpakaian. Ya, yang mana UKRK ini menjadi ukuran dalam memilih dan memilah untuk membuat indikator penting dan indikator penunjang. Nah, adapun indikator itu sendiri terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, dan yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Untuk ciri-ciri dari indikator kunci, yaitu indikator kunci itu merupakan indikator yang memenuhi UKRK. Kemudian indikator kunci memiliki kompetensi yang dituntut, itu kompetensi minimal yang ada pada KD. Kemudian memiliki sasaran untuk menilai ketercapaian standar minimal pada KD, dan indikator ini harus tertulis dalam pengembangan MPP dan teraktualisasi dalam proses pembelajaran. Untuk ciri-ciri dari indikator pendukung, yaitu indikator pendukung merupakan indikator yang membantu peserta didik dalam memahami indikator kunci. Indikator pendukung juga disebut dengan indikator prasyarat, yang mana berarti bahwa kompetensi yang telah dipelajari siswa sebelumnya itu sama berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Sedangkan untuk ciri-ciri indikator pengayaan, yaitu kompetensi melebihi standar minimal KD. Maksudnya indikator ini mempunyai tuntutan kompetensi yang lebih dari standar minimal KD. Kemudian indikator ini tidak harus selalu ada, dan indikator ini dikembangkan pendidik. Maksudnya indikator ini dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang lebih baik dari standar minimal dari KD. Pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu rincian IPK dari KD 3 dan KD 4 pada tema Al-Adyanu fi Indonesia, yang mana bisa dilihat di situ terdapat KD 3.11 yang mempunyai 9 poin rincian IPK. Untuk KD 3.12 mempunyai 4 poin rincian IPK seperti yang bisa kalian lihat pada layar. Kemudian ada KD 4.11 yang mempunyai 4 poin rincian IPK dan 4.12 yang ada 2 poin rincian IPK.